Pandu Radito nih, mohon maaf kritik-kritiknya ini membangun, jadi tolong jangan dirahasiakan, atau targetnya itu jangan dipet-upetin. Nah, betul. Astagfirullahaladzim, Indra Syafri. Dan tim yang kamu bawain tadi itu bagus semua. Ya, lalu Nunes kemarin kuliah. Nunes kenapa pak? Jadi Spanyol nggak pernah menang lawan Inggris. Sejarah seperti itu. Iya. Ada di buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Sobat Arena dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya kalian semua? Jadi kita balik lagi di Arena Talk yang di episode ke 3423. Lebay. Apa gua? Emang Lu mantap mulu kayak pejabat Konoha. Oke, kenalin gua Nono. Di sini gua ya sebagai pemerhati sepak bola aja. Punya gue. Oke, gua Hafiz sebagai pecinta sepak bola. Halo, gua Ibnu dari Satgas Judi Online. Halo, Pak Budiari. Kita CS, Pak. Halo, assalamualaikum. Gua Ibnu Naufal, jurnalis inilah.com. Semoga salam sehat selalu semuanya. Gua Ipan, Hacker PDN. calon baru awal cuy udah berisik kan serius. Oke. Jadi gua ini belum. Oke. Udah lanjut aku. Jadi sekarang kita mau bahas yang masih hajatan oleh Eropa yang udah di ujung. Oke. Kemarin Minggu ya? Hari Minggu Ya. sama Sabtu. Ya Sabtu semifinal kan Spanyol Prancis, Inggris Belanda. Oke. Jadi kita bahas apa ya? Spanyol Prancis kali ya? langsung aja kali juaranya ya. Ya maksudnya ini udah apa? Maksudnya udah kerasa ya? Iya. Udah ada di final gitu. Perasaan kemarin Lamine Yamal baru debut ya, baru di Messi. Gitu. Masih lucu. Kayak gue udah denger itu di mana ya? Mandiin Messi itu bener di mana gue ya? Ya maksudnya kan Iya. kayak gak kerasa aja gitu. Saking boringnya. Iya, boring. Kok tahu ya yang dia kalau bakal jadi pemain bola? Itu gue kayak gue udah jatuh ya, gue udah denger juga tuh. Iya. Lamine Yamal ya? Iya, Lamine Yamal. Iya, nggak gimana sih. Dia tetap menjadi Lamine Yamal yang telah dibandingkan Messi. Kalau gue lihat ya ntar perseteruan taktik antara Southgate sama De La Fuente bakal lebih solid lagi karena secara statistik Spanyol selalu menguasai ball possession karena mereka punya gelandang-gelandang kreatif ya kayak Pedri ya, terus si Gavi ya ada juga sekarang Gavi Pedri cedera. Fabian Ruiz. Pedri masih cedera ya? Karena peluang dari ball possession itu ya kalau gue pikir nanti karena Spanyol itu kayaknya kesusahan untuk konversi gol aja, jadi kayaknya kalau kita ngomongin final itu ya antara siapa yang bisa memanfaatkan peluang konversi gol dialah pemenangnya gitu. Jadi kalau gue ngeliatnya ya Spanyol yang sekarang itu memang levelnya tuh ya bisa dibilang dua level di bawah era Iniesta sama Xavi kan ya. Menurut gue ya. Dan itu pun kan biasa kita lihat Tiki Taka di era Xavi, di era Iniesta, Busquets gitu. Dan sekarang tuh menurut gue justru daya naiknya udah agak sedikit pudar gitu. Justru ya mungkin memainkan ya long ball gitu, memainkan counter attack. Sisanya tinggal Jesus Navas ya kemarin berarti. Iya. Kemarin ya. Iya, kemarin lagi sih kan. Carvalho Kemarin nggak main. Kemarin final main deh. Nggak main. Kemarin kartu merah ya, kartu kuning ya. Kartu kuning. Kartu ya. Tapi kemarin ya bagusnya tuh Jesus Navas bisa ngeberikan posisi Carvalho gitu. Iya. Dimana
di posisi itu Meskipun udah ngos-ngosan, udah pemain tua ya. Iya, udah ngos-ngosan gitu. Tapi fighting spiritnya ya kita apresiasi lah, gitu. Mentalnya sih ya. Mereka di si Navas itu jaganya Mbappe loh, gak main-main Mbappe. Iya, yang dimana kunci banget si itu Spanyol kebobolan ya di awal-awal gitu ya. Sama kayak Pepe ngejar gol itu ya. apa? Pepe kemarin. Itu juga gue nggak expect sih Prancis bakal ngegolin duluan gitu. Lewat open play lagi. Coba bukan sama. Enggak, emang bener. Iya, emang bener. Tapi tadi gue ada ini ya, pas Dodo ngomong gitu gue ada reaksi ya. Apa ya? Gue udah lupa lagi. Dibahas kalau gitu aja. jadi kita tadi audionya sempat hilang, jadi kita ulang lagi pertama. Jadi kita ngeraba-ngeraba. Jadi udah secara tadi kan ngomong Inggris, ngomong Spanyol. Iya. Kita sekarang ke komposisinya Inggris dah. Kalau misalkan ngelihat dari perjalanannya dari grup sampai sekarang, emang permainannya kan kalau disebutnya itu ya udah, kalau di MOBA udah late game ya, main terakhir-akhir baru agresif. Dan di terakhir kayak kemarin Jude Bellingham, terus Harry Kane, putih yang krusial lawan Slovenia. Nah itu kan kayaknya emang secara taktik Southgate udah mateng gitu. Cuman ya lihat lagi kalau di final kan mereka bakal ketemu mental mereka, diri mereka mencerminkan mereka di 4 tahun lalu di Wembley, bagaimana mereka kalah sebagai tuan rumah gitu lawan Italia, adu penalti. Dan gue pikir mentalnya Inggris bakal bener-bener jadi pertaruhan berat banget di nanti final kalau gue pikir, karena melihatnya itu ya adu mental lawan tim Spanyol yang kalau dia bakal juara itu bakal jadi penguasa dan mahkota raja Eropa karena menang 4 gelar kan. Iya, 4 gelar. Pertama setelah Jerman. Jadi gue pikir ya kansnya itu bakal berat kalau Spanyol secara mental gitu. Inggris bakal tetap main lagi menurut gue sih final, soalnya emang udah habit dari Liga Inggris menurut gue. Berarti nggak, kalau misalkan itu kan mereka udah bilang I'm coming home gitu kan? Iya. Ya. Football is coming home katanya, tapi ada never coming home. Tapi Spanyol nggak pernah menang lawan Inggris. Sejarah seperti itu. Iya. Ada di buku sejarah. Spanyol terakhir kali Spanyol ketemu Inggris tuh. Ntar gua ke-bet 6 tahun lalu. Coba taruh di sini ya. Iya, 6 tahun lalu ada itu. Oh, ada. Inggris selalu menang. Menang 3-2 sama Spanyol. Itu udah beda. Begitu juga. Iya, itu terakhir Masih ketemu. sapi ya. Tapi nyaman itu masih diadukin tuh, kan abis mandi tuh diadukin tuh. Sama Pogba tapi. Tapi Mbappe melindungi Pogba loh katanya. Iya, kasihan dia, terpukul ya. Umpan Pogba tuh selalu menjaga. Suplai doping ada dia. Di timnas Prancis tuh dia kangen. Suplai obatnya nggak ada lagi Mbappe. Tapi kalau gua ngelihat ya Inggris sekarang tuh dengan kemenangan late game ya. Kemarin lawan Belanda itu ini menambah motivasi sih buat Southgate gitu ya. Dimana rekor Southgate di 5 turnamen mayor terakhir itu ya hasilnya selalu ya bisa dibilang memuaskan. Minimal gitu. semifinal ya. Iya, semifinalis. Semifinal. Ya kemarin juga kan di Euro sebelumnya kan 2020 kan ya. Di WM. Itu juga kan Di Inggris. finalis. Tapi kan, percuma kalau dia belum juara AFF. Juara. Oh, jebrang banget ini. Tapi menurut lu Kata-kata pundit Inggris kayak gitu. Maksudnya prestasi kan ya harus gelar cuy. iya benar harus gelar. Jadi lu Tapi kalau di Indonesia mana gelar? Enggak tahu banyak. Defensif nih. Main aman. Main aman. Sepak bola dunia. Oh iya. Tapi wajar dengan squad yang begitu terlalu mau juara mah wajar. Iya. Kalau Indonesia mau apa ya? Tapi gua jadi lu dukung Inggris. Gimana? Pas udah final. Nggak tahu, gue mana dukung menang sebenarnya, tapi Dukungnya bayarin kali. Ya. gue sih menikmati aja mau siapa pun ke final tuh, gue cuma menikmati permainannya aja. Oh iya, lu kan penikmat sepak bola ya? Pecinta. Oh, pecinta. Lu kan penikmat. Oh, pecinta. Iya. Inggris.
Aku tiba-tiba Inggris apa? Inggris. Oh, Inggris juara. Oh, jadi itu prediksi lo nih. Iya. Tapi apa coba apa yang Kalau lu yakin? kalau Spanyol menang wajar gitu kan. Kalau Spanyol menang udah wajar, dari awal dia udah mainnya di peak level gitu, Iya. terus gitu nggak pernah bikin goyang gitu, Iya. nggak pernah meragukan gitu. Paling tantangan terbesar kan waktu lawan Jerman tuh. Iya, Jerman. Ini imbang lah, waktu Iya. lawan Jerman imbang kan, tapi akhirnya setelah Spanyol menang ya udah Iya. otomatis dia udah kandidat paling tinggi juara gitu. Justru tuh peak performance ya di Jerman ya. Di Jerman. Soalnya Ya, di sebelum-sebelumnya Jerman. kan ya ngebantai, menang meyakinkan gitu. Nah, Iya. maksud gua kalau Inggris juara itu kayak apa ya? Kayak anomali sepak bola gitu. Iya. Gue tahu arahnya kemana. Inggris juara, Iya. tim biru naik. Iya, pasti. Ada sih. Tim biru lawan London naik. Naik London. Enggak. Totano Palmer. Ini switch maksudnya. Banget. Jadi Inggris. Terus Spanyol lah. Udah biasa gitu kalau Spanyol juara biasa. Iya. Tapi menurut gua Spanyol emang menurut gua layak ya daripada Inggris gitu di atas kertas oke gitu. Inggris pemainnya ya bagus lah gitu ya. Spanyol menurut gua ya ini seadanya, menurut gua pemain seadanya. Pemain lapisnya pun ya siapa gitu ya. Iya, Nggak iya. ada nama gitu. Maksudnya nggak ada nama terkenal gitu. Jadi Luis de la Fuente ya bisa memanfaatkan dengan pemain seadanya itu bisa sampai final gitu. Iya. Gua acung jempol sih kalau itu. Itu spirit anak-anak mudanya sih menurut gue. Iya, sebenarnya. Si Oli Watkins aja sendiri sebenarnya main cuma 20 menit sepanjang Euro. Iya, 10 menit tapi kontribusinya dia bisa bikin Inggris ke final. Kemarin. Itu karena semangatnya kayak Iya. dia dikasih menit bermain dia langsung buktiin nggak kayak Sadil. Maksudnya Sadil? enggak Sadil. Sadil. Maaf Sadil. Maaf Sadil yang lagi di ini. Mungkin aja gitu. Oke. Tapi gua mau nyinggung ke inilah turnamen yang sebelah yang dibilang Enggak, lu nggak ada prediksi nih. kan lu udah gue Spanyol. Oh ya udah. Gua Spanyol adu penalti. Gue Spanyol menang meyakinkan 3-1. Dia lu apa bis? Gua kayaknya Inggris ya, kasihan ya kalah sama Yunani. Dua-dua. Kita biar kalau salah kita imbang. Jadi kalau misalkan ini guys, kalau misalkan besok finalnya Inggris juara, Oh, iya. Inggris juara, mungkin kita bakal ganti dua lagi guys. Jadi maaf ya guys, ini mungkin episode terakhir dua. Ini kita ada eliminasinya itu ini. Kita ngomongin anime aja kalau. Tapi sekarang gue pengen nyinggung ini nih turnamen sebelah Messi. yang lagi rame. Iya, turnamen Messi. Buset, turnamen Messi. Diserang lu sama fans Bang Dodo. Ini di media sosial tuh nggak terlalu kesorot. Ini alasannya menurut lu gimana, Bib? Ya karena pertama secara prestis beda lah Eropa dengan Latin ya. Jadi apalagi zona waktunya juga kebanyakan kalau pagi orang-orang berangkat kerja gitu nontonin itu kan susah gitu. Jadi nggak hype-nya juga beda gitu. Iya. Banyak Padahal lu juara dunia lo main sono ya. Iya. lah iya. Dan gue nonton lagi siapa sih? Gimana? Lu masuk jam 9. Iya. Ini ya siapa? Tapi enggak secara ini kalau dari CONMEBOL federasinya yang megang Amerika Latin itu ngasih ngasih price-nya itu juga sedikit kecil dibanding sama Euro. Kalau misalkan dari segi hadiah itu hampir gede ya Euro itu sampai setengah T. Itu kalau dijumlahin Spanyol paling banyak. Jadi dari fase grup sampai itu kan dijumlahin tuh kayak champion aja, kalau menang berapa. Setengah ini rupiah. Iya, setengah Eropa itu hampir berapa juta euro gitu. Nah, pokoknya kalau dikonversi itu hampir 498 miliar. Gede juga. Gede. Kalau Dan lu bandingin sama Copa America itu cuma 30 miliar. Gila. Jadi secara hadiah aja udah kalah. Iya. Jauh presiden. Iya, jauh ya. Iya. Hah? Piala presiden. Kok jangan sampai piala kayu? Piala kayu. Jangan lah. Ampun, Kita Pak Erik. presiden orang. Iya. Oke. Jadi kalau gue ngeliat sih ya dari cara bintang juga orang kalau di Indonesia lebih paham kan klub Eropa ya gitu, lebih catch up sama orang Indonesia gitu, lebih paham Serie A, Bundesliga, IPL. Ligue 1. Ligue 1. Ligue apa itu? Prancis. Oh, Ligue 1. Jadi ya lebih maju lah. Liga Berarti ini
Messi terakhir ya? Tapi Piala Dunia masih main loh. Enggak, Copa Amerika. Dia belum ngomongin secara official. Persiapan Iya. Messi bakal berakhir. Ronaldo pun masih ngomong dia masih minat main di Piala Dunia 2026. Mungkin warga Portugal yang udah nggak minat kali. Tapi katanya dia mau kayak ini cuy, LeBron di basket. Oh, pengen sama anaknya. Anaknya. Kayak Muhammad Abdurrahman itu jatuhnya. Sama kayak Ibra di Milan main bareng anaknya. Iya. Siapa Emang namanya, ada. Bro? Ada main Ibra pasti lu nggak tahu. Ini demi apa? Lalu Faisal Haji gimana? Gimana sih lu? Gue kira kamu ayo langsung aja. Ya, ini fans AC Milan. Main AC Milan nih. Tapi gantilah merah hitam Persipura aja. Tapi gue kalau ngeliat ngebandingin Euro sama Copa gitu ya, gue kalau ngeliat main Copa tuh ini banget cuy, apa keras gitu. Iya. Fisiknya Secara tuh fisik. ini banget, apa intens banget gitu. Jadi ribut-ributnya mereka- lebih sering gitu. Main kan bukan tim amatir tapi sama supporter. Iya. Lalu Nunes kemarin pukul. Iya. Nunes kena bokep di pak. Tapi jadi kayak gue ngeliatnya lagi jadi lebih apa sih, bola tuh kayak kontak fisiknya gitu-gitu. Itu lebih seru itu. Lebih bergairah gitu loh. Iya iya. Daripada orang dikit-dikit plit Iya. nunggu VAR, ngecek Tapi lapangan. Liga Copa Italia, Copa Italia. Copa Amerika ada VAR nggak sih? Apanya? Ada. Sibuk tuh kayaknya wasitnya. Tapi jarang Dapat. lihat VAR. Beda. Emang disesuaikan kali ya? Dia less far more fight bayangan. Jadi kayak fight tuh sampai ke Nunes tuh. Itu goblok. Ributnya banyak sampai ke tribun. Tapi si Copa itu malah ini ya, padahal di Amerika ya. Terus namanya Copa Amerika, tapi sponsornya lebih ini Cina cuy. Waduh. Iya cuy. Iya. Gue ngeliat di band ini apa tuh yang mobil Cina tuh yang BD. bisa terbang. Ah, gua nggak tahu, gua takut di. BYD kan juga di Euro. BYD. Iya, BYD. Iya, BYD. Di Euro juga, di Euro juga. Placement ya, placement. Mobil listrik kan? Iya, mobil listrik dia mobil BUMN Cina. Ini ngomongin otomotif jadi Jadi untuk BYD nih Iya. BYD BUMN pemilik BUMN Cina. Nanti ada pameran di Gias, tunggu ya. Jadi kita tarik lagi dulu ke Euro. Ada bakal ada giveaway dok. Oh iya, ada giveaway cuy. Waduh. Itu kemarin giveaway? Ikut nggak? Ikut. Gua sebagai bounty hunter ntar ngikut. Nangkep Luffy. Iya, jangan lupa buat soal arena ini kita masih ada satu kali lagi giveaway. Hadiahnya apa tuh? Hadiahnya spesial Dari dari Mills. Usilat. news yang kita dulu kan. Iya. Yang lambangnya bukan milik perorangan, tapi milik negara. Asik. Berani lagi. Oke, jadi tadi di final di Euro 2024 nanti untuk final dari Inggris kita ada giveaway. Ditunggu aja. Hadiahnya 2 running dari Mills. Jadi Bu. pasti pada nyesel lah. Sepasang kan tuh, bukan dua doang. Pasang. 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 Buat joki-joki. Dua orang. Buat joki-joki Strava, silakan. Oh, iya juga ya. Oke, next nih. Copa America ya? Final. Argentina, Kolombia. Ya, ini sih Easy kali ya? easy final. Enggak. Oh iya, ya itu tahu nih. Ada James Rodriguez ya? Ada Ada, masih main. Itu bakal jadi penjaga Argentina Iya. menurut gua. Justru prediksi awal itu kan Uruguay. Iya. Ya, Uruguay. Tapi buset lawan 10 orang tadi banyak. Lawan 10. Begitu mainnya. Defense-nya Nggak bisa keren sih. nyerang, Iya, iya. defense-nya keren. benar. Jadi si Kolombia itu kayak apa ya? Dia tuh teamworknya kuat banget gitu. Jadi kayak Disiplin ya, solid gitu men. iya mainnya tuh solid gitu. Padahal ada Nunes. Jadi nggak perlu nama besar gitu. Iya. Terus kalau misalkan jurusnya si Kolombia nih dari siapa? Super Rodriguez Iya. ke si Luis Diaz. Iya, Luis Diaz. Sama satu lagi tuh striker satu yang hitam tuh tadi. Lupa lagi gue. Oh, itu siapa namanya? Siapa? Ada deh itu dah. Ada, dia selalu bertiga itu tuh di depan. Escobar. Escobar. Narkoba. Jadi Argentina atau Kolombia? Masih Argentina sih. Iya, gua sih masih Argentina. Menurut gua Susah sih masih Iya, di kontra mulu dia. Gua 50-50 ya. Kalau adu penalti juga itu soalnya Soalnya Luis Diaz Enggak, kalau adu penalti udah pasti tepokeng. Iya, sama-sama soal defense-nya ini. Maksudnya udah satu tumbang lah gitu si Kolombia. Enggak, Messi lagi enggak on nih.
Iya betul. Oh, gimana kemarin ngegolin? Itu juga ini dong. Iya, kena deflect. Dia mau Oliver Twist sama sekarang satu gol. Padahal lebih banyak sih ya bermain. Iya makanya. Lama hoki. Sama hoki. Iya. Sama hoki. Iya, ngomongin hoki. Gimana kalau kita ini aja lah, bahas U19 gimana? Wis 19 menarik nih kayaknya nih. nanti Main kan, main ya, tanggal 17 ya, main tanggal di 17 main. GBT. GBT. Oh kita jadi Iya, tuan rumah lagi. Tuan rumah lagi Iya, tuan di rumah. GBT mainnya. Alhamdulillah lah ya, kita Tuan rumah. Dengan grupnya Support anak system. muda. Mudah nih bener. Mudah dong. Tapi nggak mudah juga karena Indra Sapri terakhir gua nurunin tuh berita Bentar, kemarin ini- nggak jadi. Ini si Indra Syafri. Indra Sapri. Indra ya. Sapri. Ini yang Ini sulit sekali. Gerobaknya. U19. Iya. Wah, ini agak sulit. Tolong untuk fansnya Indra Syafri. Aduh, Indra Sapri pernah main nggak mau datang loh. Iya pernah loh, ngeresmiin loh. Tapi apa yang sih Iya. Menurut gua sulit banget. Kita udah lihat bukti dia ditulon soalnya. Tapi kan Tulun beda. Pemainnya lah. Tulun beda. Lawannya pemain-pemain Olimpik. Sekelas James Revan aja nggak berkutik main, nggak ada apa-apanya. Memang karena beda kelas. Memang itu Dibanding Messi itu, dibanding sama Indra Sapri berarti dulu. Ya tapi kalau dibilang mudah sih ya kalau di atas kertas ya. Ya bisa lah menurut gua gitu. Di grup Nah, bisa. Iya di grup dia grup A kan ya. Finalis lah, finalis. Filipina, Kamboja, sama Timor Leste. Timor Leste. Iya Timor Leste. Terus di grup B kalau nggak salah ya Thailand. Australia, ada Australia cuy. Australia masuk main. Ikut mulu soalnya. Iya ikut mulu dia. Ikut ya kalau 19 ke bawah Iya, semua. 19 pasti ikut itu Australia. Nah, menarik nih Australia sama Vietnam cuy. Thailand Sama Malaysia di bawah di Malaysia. grup C. Oh grup C. Iya, jadi kita 3 grup lagi ya sama kayak kemarin. Iya, ya, sama 16. kayak kemarin. Jadi juara grup diambil satu-satu, satu lagi juara dua terbaik kan? Iya. Runner up terbaik kan? Karena terbaik sama modelan Iya. 16. Berarti nanti kalau misalnya menentukan siapa yang ngelawan si runner up terbaik, Sama, berarti. itu gimana? Sistem yang paling gede? Yang paling gede jadi Ngegolinnya dari ya? head to head. Dari poin. Iya, poin dulu Ya, head dari to poin, head. head to head, Nah. terus selisih gol. Selisih golnya. Berarti tak Filipina, Kamboja, Timor Leste. Iya. Kok ada 3 grup ya? Banyak kan yang di Asia nya. Ya itu ada undangan itu kan? Ada, iya. Kan yang sebelumnya tuh yang Sebenarnya kan 2 grup aja. iya, sebelumnya 2 grup. Jadi gampang kan? Yang seniornya 2 grup. Yang senior 2 grup. Ini Iya, senior Iya, 2 senior grup. dua grup. 2 grup doang. Tapi kalau yang U19 sama U16 ini kan 3 grup ya? Iya. Karena Karena kalau kalau- ada undangan kan? Ngebawa undangan kalau di apa sih Mas? Masih di Senior tuh Bor- ada masih kualifikasinya. ininya, masih bisa bersaing lah mereka. Iya iya iya. Bisa lah ya kita juara grup. Iya, Bisa lah sih. Kita ada tambahan. Kita ada tambahan amunisi. Amunisi. Di AFF mah kita ini cuy, maksudnya udah jadi unggulan gitu. Iya. Mereka juga pasti segan lah. finalis juara 19 Ada finalis. nggak ke sini? situ Si Indra Finalis, finalis. Iya. targetnya Apanya itu finalis? Finalis. Iya finalis ya. nggak juara. Enggak. Astagfirullahaladzim, Indra Syafri. Dengan tim yang kamu bawain itu bagus semua. Tapi terakhir kan kalah sama timnas Pon Sumut, Iya. tim Pon Sumut. Tim Pon Terus Sumut. mau tanding lagi hari Sabtu ini, dia bilang nggak jadi sama Pon Jatim karena mau lebih membenahi fisik sama pemain mentalnya katanya masih kurang. Apa Pon Sumut aja kita FF. Sekarang udah ada tambahan ini cuy. Amunisi baru. Siapa? Iya. Siang kemarin itu siapa? Walber Jadim. Bukan, yang 3 itu yang mau dinaturalisasi sama Oh iya. kata manajer timnas U19. Kata Ahmed ya, Yaki. belum sih belum. Belum ya? Belum. Baru ada 3 yang resmi itu ya Marcelino siapa yang namanya? Marcelino? Marcelinho. kayaknya yang Bukan, Walber Jadim Marcelino, sama siapa? James Revin. Mau Resmo. Mau Resmo. Gue lupa koreksi ya kalau misalnya Iya, salah. iya. Moresmo kalau nggak salah ya. Sama 2 lagi. Gue nggak tahu siapa itu. Yang pasti. Kakak. Iya. Arkan kakak udah pasti main lah. Gila, joget-joget. Aduh dia. Tapi apa ya? Ya gue sih prediksinya ya final lah. Bisa lah. Ya bisa, semua juga. Kalau Bisa. tergantung semifinal lawannya siapa. Kalau lawan Australia lagi kayaknya masih berat dah. Wah, Iya bisa jadi sih ya. Kalau lawan Australia lagi. rebutan juara 3 aja gitu ya. Yang 16 gitu ya. Secara gitu ya kalau Australia U16 kemarin kita udah ketahuan. Kayak ke U19 kayaknya makin kuat nih Australia ini. Makin ke U23 ke senior udah makin Soalnya ini lah. menurut gua enakan grup tuh yang susah-susah, jadi pas ketemu yang susah lagi di semifinal tuh nggak kaget gitu. Oh iya. Iya. Kita udah ini ya. Udah terbiasa. Udah terbiasa.
Tapi kadang-kadang rentetan positif itu ngaruh ke mental. Kalau udah biasa menang, biasanya mentalnya juga udah kejaga. Jadi pas udah semifinal itu udah nyampe peak performance. Jadi kaget tiba-tiba. Harusnya benar ini gitu ya. gitu. Iya harus menang cuy. Bro, terakhir AFF menang U19 kapan coba? Kita udah Evan Dimas. Evan Dimas. Era Evan Dimas cuy. Ada kayak Pandimas lagi lu bahas. Iya 2013 kita terakhir menang. Udah kita lupakan masalah-masalah itulah. Gila sih Mas. Gila sih, Mas. Itu generasi yang ngambil di pelosok-pelosok itu. Sekarang kita udah tinggal ngambil tuh di supermarket namanya Belanda. Cih, supermarket. Iya supermarket. Jadi nggak usah cari-cari lagi mau Yang dingin. Itu susu itu Pak. Iya tapi menurut gua ini wajib menang sih. Soalnya kan Ini podcast dari Indra Syafri. Iya, mungkin bisa jadi cuy penentuan buat AFF U23 cuy. Siapa yang dipilih pelatihnya? Iya, benar. Ini Kemarin Nova udah. Anto, Iya. Nova kan udah cuy. Nova. Kalau udah sapi sekarang juara, bisa jadi udah sapi cuy. Iya, bisa jadi dipakai. siapa lah. Enggak, Bisa juga timnas senior gitu buat yang AFF. Iya. Gak pakai tanda tanya Iya. Ya tapi gantinya.com ntar bikin, ntar di like sama STY gitu. Iya, terus kita bikin lagi update-annya gitu. Tapi bukan gantiin SCY. Bukan. Cuma Iya. di Itu ngurusin banyak. Sumardi. Iya kan kemarin kan kita tahun 2017 tuh zamannya Indra Syafri juga kan. Itu yang main Asnawi, Egi, Witan. Tengahnya itu siapa yang striker nomor 9 tuh? Rafi, Hanis Sagara kayak gitu-gitu. Yang kipernya Riyandi. Nah itu kan cuma mentok-mentok di peringkat 3 berturut-turut tuh 2017, 18, 19. Peringkat 3. Ya sekarang ya mau gak mau lah kita udah ada amunisi diaspora. tapi kan sama juga maksudnya AFF tuh udah dikotakin gitu levelnya gitu loh, udah bukan Iya, level iya. timnas lagi karena udah dibilang kan AFF tuh udah cuma batu loncatan gitu-gitu. Jadi udah nggak nyari inian, Iya. nggak nyari Iya. prestasi di AFF. Ya, tapi kan ini kan membungkam Membuka para mulut-mulut kotor di iya, sana. yang pengen gelar Itu, Bunga Ando. Bunga Ando. Kan kalau lucu banget ya ngomong gitu. siapa? Enggak lah. Ya pokoknya ini penentuan Indra Syafri itu masih layak atau enggak sih menurut gua? Oh gitu. Iya. Bener sih. Setuju gua. nah kalau satu lagi siapa? Pari di mana? Paris Baru siapa? ini. Siapa? Baru Sedang ini. Nova sekarang. Paris ini siapa? Coach Fahri. Coach Fahri. Ada nyari. Ada siapa? Kritik-kritik. Aduh, udah 19 Oke, iya. finalis lah ya. Bisa lah. Jangan sepak bola bisa lah sebenarnya. Tapi bisa nggak nih? SEA Games Olimpiade kita bawa emas nih. Aduh menarik nih itu Olimpik sih. Olimpiade. Olimpiade cuy. Iya, Olimpiade. Kita Itu bawa dari ini kan ada yang berangkat ya kemarin ya. Siapa? Pak, ada saja Pak. Bandung Barat. Jadi gimana nih Olimpiade? Kalau gue lihat ya Olimpiade secara emang dari kita dari Rio de Janeiro terus ke Tokyo sampai sekarang emang terjadi antara penurunan meskipun sekarang tuh kita Penurunan apa nih? penurunan peringkat karena Peringkat. karena Medali. yang bikin di luar Nurul Fikri ini karena Menpora kita tidak menargetkan medali maupun peringkat yang gimana ini maksudnya? ya jadi nggak ada target ya udah terakhir tadi gua bikin tuh beritanya dari reporter nulis kalau Menpora tuh enggan mengungkap target medali di Olimpiade Paris. Dia bilang yang penting emas aja gitu. Dia cuman Apaan sih? iya yang penting emas aja, yang penting medali emas gitu. Dia bilang begitu. Kayak ini omongan dia langsung. Iya, Menpora itu bilang ya kalau dia cuman mengamini omongan presiden kalau Presiden Jokowi ingin atlet-atletnya itu mengumandangkan dan mengibarkan bendera gitu di podium nanti. Cuma itu doang? Iya, jadi atlet tidak ada spesifik. Kalau dulu Menpora Zainul Amali itu tidak pakai medali tapi berdasarkan peringkat. Oke. Jadi peringkatnya itu dari misalkan kita dari Rio de Janeiro itu kita tuh sampai 46. Nah, pas di Tokyo itu terjadi penurunan sampai 55. Itu kita ketiga di bawah Filipina. Filipina itu 50 peringkatnya malah. Itu penurunan.
Tapi itu secara tegas dikasih tahu peringkat kita tuh 40 besar gitu. Ya artinya ada peningkatan gitu dari itu. Jadi artinya ada target. Jadi menurut gua ada semacam ya nggak ada transparansi dari pemerintah, artinya juga tidak ada bikin motivasi buat atlet. Jadi kalau menurut saya ada 3 poin kalau menurut gua nih. Ini ada panjang nih, bentar ya. Satu, pertama omongan Menpora itu kontradiktif. Pertama tuh dari omongannya tadi dibikin beritanya itu dia bilang kita bakal percaya bakal mendapat medali di angkat besi, di bulu tangkis, sama panjat tebing. Bulu tangkis. Ya, dia bilang bulu tangkis 3 itu. Tapi secara itu dia nggak bilang medalinya berapa gitu. Iya. Harusnya dia bilang ya percaya. Artinya kalau misalkan dia ngomong kita dapat medali, ya harusnya jadi bikin motivasi atletnya juga gitu. Iya, bener. Jadi kita main ya buat apa kalau nggak pakai medali? Iya, gitu kalau kan? nggak ada target, kita Nggak ada ngapain, target. Terus juga kedua, ya itu tadi motivasi atlet berkurang. Nggak ada motivasinya. Jadi ketika dapat di sana kita membawa nama Indonesia juga nggak ada motivasinya. Berapa ini kita targetnya? Dan ketiga ya standar keberhasilannya nggak ada. Nanti kalau misalkan udahan gitu. Nah ini kita harus standarnya berhasil apa enggak, sukses apa enggak. Kalau cuma medali emas doang berarti cuma 1 emas udah sukses dong. Gitu. Mas Dito. Maksudnya kan apa ya? Kita kerjanya ada target. Iya. Gini. Apa ya? Hmm. Seharusnya at least kan kemarin targetnya peringkat. Iya. Oke lah kita ada lah gitu. Misalnya target peringkat lagi gitu. Maksudnya enggak yang sekarang nggak ada target gitu. Iya. Gini, maksudnya kalau si pemerintah ini punya target kan ya, kan bisa dibudgetin nih. Ya, misalnya medali emas sekian, Iya. kita siapin rumah untuk atlet sekian gitu. Wah. Gitu ya, sih? Jadi maksudnya ke arah ke bonus Iya, gitu. iya. Jadi kan motivasi. Iya, benar. Siapa nama atlet kita udah tahu, kalau gua juara segini gua dapat ini. Mereka tuh bakal kayak semangatnya bakal lebih. Kalau kita cuma nunggu sponsor kayak orang-orang yang kemarin tuh. Iya. Sponsornya tahun ini ada Freeport loh, gede, jadi bagi-bagi gitu. Wah, udah gede banget. Ya udah, berarti Padahal- bonusnya juga pasti gede. Dan ini kontingen terbesar selama 2 dekade Indonesia setelah Athena. Jadi 29 di di Tokyo kemarin cuma 28, di Rio de Janeiro berapa masih 20-an juga pokoknya. Nah, ini terbesar gitu. Artinya nggak ada target yang ambisius, dan ya lagi-lagi sebenarnya ya publik berhak tahu gitu targetnya berapa, karena kita juga mau nyemangatin. Tiap kita lihat medali kan tiap harian ada tuh. Ya, kita juga tahu nih target kita segini gitu, peringkat kita segini. Jadi artinya ada pencapaian, kita tolak ukurnya tahu, ada parameternya, jadi harus jelas. Gitu. Tapi susah sih kalau tahun ini sebenarnya untuk itu ya. Itu kan kalau kita transparansi target emas atau peringkat tuh susah, soalnya budget untuk hadiah tuh kepotong sama makan gratis pertama, kedua sama IKN sekarang. Masuk akal gitu sih. Tapi Masuk akal nggak sih? iya, masuk akal. Enggak deh, gua enggak ngomong. Jauh men. Jauh men. Jadi ini emang Hapi sendiri mas. Dia nggak kenal sebelum Dia Iya. Dia emang solo fighter dia emang. Dia emang orangnya agak Dia kalau di Benar, teroris itu beringas. lone wolf. Yes. Tapi kalau gua ini bagus sih kalau misalnya ada target ya, misalnya kan biasa suka ada perolehan sementara misalnya medali gitu. Misalnya kita udah ditargetin, misalnya emas 5 gitu. Iya. Kita Budget merubah. enggak, kita medali baru dapat 1 misalnya. Iya. Terus Jadi misalnya kita ada mulai, ya, ya. kita ada sisa berapa cabur lagi Iya. yang belum main. Jadi motivasi ke atletnya juga jadi ada gitu. Iya, benar. Atlet juga bisa dibilang anjir gua harus dapet nih, Iya. gua udah ditargetin gitu. Kalau misalnya gua gak capai target, Dika. iya, kita nggak, ya bisa jadi gitu kan, kan underperform kan, gitu. Kalau misalnya kita bisa berbicara banyak dengan memperoleh medali kan, Iya. ya ini Kalau harus target jadi parameter. setuju gitu. Oh target juara, target medali gue setuju karena gimana ya? Ini Menurut tuh medali apa peringkat lebih bagus? medali. Tergantung lah. Sama lah. Tapi gue kalau dibilang target nanti ngomongin bonus, gue malah nggak setuju. Jadi nggak usah lu ngomongin bonus, maksudnya lu ada dibiayain negara, Iya. pakai duit rakyat, ya lu kerjanya memang untuk ngejar prestasi. Iya, gitu. ngejar prestasi bukan ngejar bonus kan. Iya. Ya, terus duitnya emang dapat dari mana? Atlet.
kok dia tuh dapat dari mana sih? Kalau nggak dari bonus-bonus gitu, kalau yang dipanggil sama Berarti gua negara, tanya dulu niatnya gimana atlet? Iya, Udah, niatnya gimana? Lihat-lihatnya nyari gimana dulu. cuan apa nyari gelar? sekali Dia atlet pelatnas gitu kan, dia masuk Iya. seleksi pelatnas, udah pelatnas kan udah apa nasional gitu ya, nasional kan udah bela negara, belanya udah bela negara gitu kan. Iya. oh jadi kayak polisi ya, jatuhnya polisi sama TNI gitu ya. Standarnya. Kita bahas selanjutnya. Iya maksudnya dalam maksudnya bela negara itu mungkin dalam spektrum atlet aja gitu ya. Apa emang ada Bukan lu? membela negara kayak kita mengayomi gitu kan. Enggak apa udah hitungan itu kayak PNS atau gimana gitu. Soalnya kan hoki udah jadi pemain bola, kok jadi PNS ya? Tapi emang kalau di Olimpiade itu udah kasta tertingginya kompetisi olahraga. Harusnya Iya. produk masing-masing kan. Emang iya, bahkan Korea sendiri itu udah nggak wajib hamil ketika udah dapat emas gitu. Wah, itu udah paling prestisinya mereka orang-orang Korea itu. Jadi emang secara mereka menjadi Olimpian ya bahasanya kalau udah Iya, jadi Olimpian. Olimpian itu udah emang juara-juara semua udah lolos gitu orang-orang pilihan. Jadi tapi kalau gue pikir yang kans di untuk medali emas ya sebenarnya masih gede. Malah lebih gede di sini. Iya, ada panjat tebing kayak Iya. siapa yang kemarin juara juga tuh. Orang cewek siapa sih namanya? Safira, siapa? Iya, Safira Ya. Itu keren tuh. Terus juga di bulu tangkis kemarin bahkan kita Apanya, Safira? yang mana Yang kemarin lolos Olimpik. kemarin Lolos. Bisa Made. bukan Desek Made. Jilbab, siapa sih namanya? Siapa namanya? Gua kan nggak tahu. Ya, gua lupa soalnya. Siapa namanya sih? Yang jilbab. Ya tahunya ini Wahid itu dah. Gua taunya Rocky Gerung. Jadi Pengurus dah. Oh, panjat tebing. Ini potensial banget Mas ya. Iya, potensial. Makanya ini. Kita di banyak bingung raksasa ya. Iya. Itu belum ditargetin loh. Dulu kayak gitu naiknya, apalagi lu targetin terus dapat hadiah apa gitu. Ya itu maksud gua, kalau misalnya kita ditargetin, dapat tebing. Ya. Aduh. Iya. Iya, kalau di bulu tangkis aja kemarin kan kita tunggal putra tuh lagi naik daun ya. Ada Jojo yang All England Indonesian sama final kan sama Iya. Jojo sama Ginting. Dia juga ya itu tadi. Jadi kalau misalnya gue lihat juga secara peningkatan meskipun secara tim gitu Indonesia masih ya naik turun lah gitu. Iya. Tapi ya harusnya kalau gue pikir ya jadi suntikan motivasi sih bener kalau target itu jadi dan gak jadi bahan gibah dan hasad orang-orang Indonesia juga kenapa nggak ada target gitu. Iya. Jadi tolong Menlu Radito nih mohon maaf kritik-kritiknya ini untuk membangun jadi tolong jangan dirahasiakan ada targetnya itu jangan diumpet-umpetin. Nah, betul. Gitu. Sebagai pemerintah kita harus terbuka, kita juga sebagai pencinta olahraga harus tahu gitu. Kenapa gitu tidak diungkap gitu? Karena Anda akan menjadi Menpora satu-satunya yang tidak memberikan target kepada kontingen tim Olimpiade. Gitu. Oh. Gitu. Ya. Tapi kalau Apa kan dari bupati aja yang ngasih ntar dari sini. Selamat datang. ya, tapi kalau misalnya kayak gitu ya, apa namanya? Kalau menurut lu kenapa pemerintah bisa kayak gini? Ya, fokusnya lagi politis sebenarnya, dari politis yang Nggak setuju tentang IKN sama makan gratis. enggak dalam politis sih gini, kalau politis itu kan sebagai kekuasaan artinya. Jadi ini adalah tahun terakhirnya Pak Presiden Jokowi. Ya. Artinya kalau ketika tim kita tidak mencapai target, ya adalah sentimen-sentimen negatif nantinya. Tapi kita nggak mau suzon ke sana dulu, Iya. gitu. Tapi kalau misalkan ya, Tapi orang ke sono. Digiring terus. Tapi emang sono lah. Dia ngaku. ya tapi kalau sentimennya emang kan secara Olimpiade ya kan emang naik turun peringkatnya Iya. meskipun kita di terakhir juga di Tokyo cuman ya satu-satunya yang nggak dapat emas itu cuman di London kalau nggak salah ya di Olimpiade London kita nggak dapat emas tuh sama sekali. London tuh 2012 ya? Iya 2012 ya terus segitu. Nah itu ya
ya kayaknya nggak mungkin lah kayak nggak dapat emas gitu. Kayaknya sekarang kayaknya secara kayak ngomong ya yang penting dapat emas gitu. Kayaknya ya 1 emas udah cukup gitu. Iya, 1 emas gitu. tuh udah ngerasa wah kita sukses nih Iya, gitu. penting kan anak kita hari pertama gitu. Ya nanti misalkan ya kita dapat siapa tahu ya hari pertama dapat medali gitu emas. Iya. Ya udah dong selesai gitu. Iya, jadi sisa-sisanya ya udah lalu ini aja lah gitu lomba aja kayak biasa. Omongannya itu gak enak, yang penting dapat emasnya. Iya, kok gitu? Maksudnya gimana ya? Kamu bisa kayak gitu ya? Ya nggak tahu lah sebagai menteri termuda ya mungkin Iya, tahu mungkin lah. menteri termuda yang juga Kalau menangani menteri pemuda. Jadi ya balik lagi lah. Jadi semuanya juga balik lagi ke pemerintah ya itu dia harus transparan dengan tim kontingen Olimpiade yang harusnya kita juga optimis bareng-bareng lah. Biar Indonesia semangat terlibat. gitu lah. Iya, biar semangat gitu. Bener-bener. Biar kita enak juga nontonnya. Iya. Itu di share nih. Di-share, Sharing. di Moji. Enggak, gue bercanda. Gue tahu. Yang bukan yang benar. Di-sharing. Abis bobo boy. Iya. Oke, kalau gitu mungkin itu aja kali ya. Iya. Udah lah ya. Udah ini juga lah, udah. Udah malam. Gila. Udah mau imsak. Mungkin itu aja. Oke, Sobat Arena. Tadi kita udah ngomongin panjang lebar soal Euro juga, udah Copa America, Timnas U19 juga yang nanti Bakal bertanding tanggal 19 ya? Iya. 17 di GBT. Kalau 19 Juli Piala Presiden ya? Iya kan? Presiden. Masih aja nggak gores. Lagi juga patut dinantikan ya kontingen Indonesia di Olimpik 2024 Paris. Nah, Mari doakan bersama. Ya, 26 Juli ya. Ya, 26 Juli Ya, opening. mudah-mudahan dengan tidak adanya target ini ya tidak memudarkan motivasi dan semangat para atlet. Amin. Orang-orang bangsa di Paris nanti. Ya, gue sih percaya sih, gue atlet-atlet kita ya perlu dengan tanggung jawab lah gitu meskipun ya Menpora bilang ya yang penting emas gitu ya. Mungkin itu tidak apa ya? Tidak menyelesaikan Iya, masalah. tidak menyelesaikan gitu. Tidak pantas Tidak. kamu begitu, Bung. Wais. Mungkin publik bisa melihat sendiri lah ya apa yang disampaikan oleh Pak Menpora Dito. Oke, mungkin itu aja. Untuk episode kali ini. Iya, episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel inah.com. saya Randy Pratama. Saya Hafiz, pecinta olahraga. Ya, saya Ibnu Naufal. Ya, terima kasih. Saya Ipan. Oke, sampai jumpa di Arena Talk selanjutnya. Bye-bye. Nah.